Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kalian pasti tahu kan bahwa Islam pernah berjaya di Spanyol? Sejarah yang luar biasa. Bagaimana tidak? Kejayaan selalu melingkupi umat Islam di Spanyol kala itu. Kejayaan selama kurang lebih 800 tahun lamanya dengan menonjolnya keilmuan yang sempat menjadi pusat pembelajaran dunia kala itu. Mungkin juga saat ini. 800 tahun yang diawali dengan kesederhanaan, penaklukan dengan jumlah pasukan yang terbilang sangat sedikit. Pada video ini akan diceritakan secara ringkas. Yuk simak sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe. Sejarah Islam di Andalusia adalah kisah yang penuh dengan kejayaan dan pengaruh besar dalam berbagai bidang termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Berikut adalah garis besar dari sejarah tersebut. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq ibnu Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan menghadapi pasukan Visigoths yang dipimpin oleh Raja Roderick di pertempuran Guadalete. Kemenangan pasukan Muslim adalah pertempuran ini tidak hanya menghancurkan pasukan Visigoth, tetapi juga mengakhiri kekuasaan dinasti Visigoth yang sudah lama menguasai wilayah Iberia, yang sekarang adalah wilayah Spanyol dan Portugal. Penaklukan ini menandai awal dari periode pemerintahan Muslim di Iberia yang dikenal dengan nama Al-Andalus. Penaklukan Al-Andalus berawal dari konflik internal di kerajaan Visigoths. Ketegangan antara berbagai faksi Visigoths termasuk perebutan kekuasaan setelah kematian Raja Witiza menciptakan situasi yang memungkinkan pasukan Muslim untuk mengintervensi. Setelah menerima undangan dari beberapa kelompok di Iberia yang merasa terpinggirkan oleh pemerintahan Roderick, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq ibnu Ziyad atas perintah Gubernur Umayyah di Afrika Utara, Musa ibnu Nusair, melintasi Selat Gibraltar pada tahun 711. Setelah kemenangan di Guadalete, pasukan Muslim bergerak cepat melintasi semenanjung Iberia, mengalahkan pasukan Visigoths yang tersisa dan merebut sejumlah kota penting termasuk Cordoba, Toledo, dan Zaragoza. Proses ini berlangsung cukup cepat dan pada tahun 718 Masehi, hampir seluruh wilayah Iberia berada di bawah kendali Muslim. Meskipun beberapa wilayah seperti wilayah utara, misalnya Kerajaan Asturias, tetap bertahan dalam perlawanan. Pada masa awal pemerintahan Muslim di Al-Andalus, wilayah ini berada di bawah kendali kekhalifahan Umayyah yang berbasis di Damaskus. Al-Andalus berkembang menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang sangat maju dengan Cordoba sebagai ibu kota yang megah. Keberagaman budaya, agama, dan bahasa sangat dominan di wilayah ini, di mana Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan istilah konvivensia. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan ibnu Numan al-Ghasani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Numan sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Di zaman Al-Walid itu, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Setelah itu, ia juga menyempurnakan penaklukannya ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa Barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu dari pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan sampai tahun 83 Hijriah masa Al-Walid. Sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam, di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair.
Torif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang 500 orang, di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Julian merupakan penguasa wilayah kecil di pesisir Afrika Utara. Ia sebagai gubernur wilayah Ceuta memberontak kepada kekuasaan Bizantium karena beberapa alasan. Selain untuk mempertahankan kekuasaannya di Ceuta, ia juga bersepakat karena hendak menolong iparnya mendapatkan takhta setelah dikuasai oleh Rodrik, dan ia membalas dendam untuk anaknya bernama Florinda yang mendapati perlakuan tidak enak dari seorang Rodrik tersebut. Semua itu ia capai ketika melakukan kesepakatan membantu pasukan Muslim untuk menyeberang menggunakan kapal-kapal yang ia sediakan. Torik mampu mengalahkan Raja Rodrik di sebuah wilayah bernama Bakah. Kemudian pasukannya mampu menguasai kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan. Musa ibnu Nusair menyusul Torik dengan membawa pasukan sendiri. Ia berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida. Mereka akhirnya bertemu dengan Torik di Toledo. Koalisi pasukan tersebut mampu menguasai wilayah yang lebih luas dari Saragossa hingga Navarre. Gelombang perluasan wilayah dilanjutkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perluasan wilayah berhasil hingga mencapai sebagian kota di Perancis. Umat Islam saat itu bisa mudah menaklukkan Spanyol disebabkan oleh faktor internal. Faktor internal disebabkan oleh pemimpin dan pasukan Islam adalah orang-orang yang memiliki semangat dan rasa percaya diri tinggi. Di samping itu, mereka juga memiliki toleransi agama yang tinggi terhadap penganut ajaran agama lain, sehingga ada banyak warga Spanyol yang menyambut kehadiran Islam dengan ramah. Al-Andalus mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-10 di bawah pemerintahan Khalifah Abdurrahman III yang berhasil mempersatukan hampir seluruh wilayah Iberia di bawah satu kekuasaan Muslim. Pada masa ini, sistem khalifah diberlakukan secara menyeluruh di wilayah kekuasaan Islam di Andalus. Khalifah Abdurrahman III berkuasa selama 50 tahun, salah satu figur penguasa yang mempertahankan wilayah dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pembangunan ekonomi, dan hal lainnya. Cordoba menjadi pusat intelektual dan budaya yang sangat terkemuka dengan perpustakaan yang luas, sekolah-sekolah, serta kemajuan dalam matematika, astronomi, filosofi, dan kedokteran. Dengan berdirinya Universitas Cordoba yang dikatakan megah, indah, dan penuh dengan cendekia muda. Dari sisi arsitektur, pembangunannya yang paling terkenal adalah Masjid Agung Cordoba yang menjadi simbol kejayaan kebudayaan Muslim di Iberia, wilayah yang sangat strategis mengingat Andalus merupakan salah satu wilayah terluas di Spanyol kala itu dengan luas wilayah lebih dari 87.000 km persegi, hanya lebih kecil dari Castile dan Leon. Namun, setelah puncak kejayaan ini, Al-Andalus mulai mengalami disintegrasi. Pada abad ke-11, kekhalifahan Umayyah di Al-Andalus runtuh setelah terjadinya perang saudara yang dikenal dengan fitnah. Wilayah ini kemudian terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang dikenal sebagai taifah. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Fragmentasi ini memudahkan kekuatan Kristen dari utara yang selama berabad-abad telah berusaha merebut kembali wilayah dari tangan Muslim untuk semakin memperkuat serangan mereka, dan itu tidak lain terjadi karena pada saat perpecahan internal beberapa penguasa kecil meminta bantuan pada kerajaan Kristen yang mereka anggap sanggup untuk membantunya. Mereka tidak sadar akan akibat atau senjata makan tuan dari perbuatannya, suatu akibat yang membuat retakan keruntuhan kerajaan semakin jelas, besar, dan cepat. Seperti saat awal pasukan Muslim menaklukkan Andalus disebabkan karena konflik internal dari kerajaan Visigoth.
Proses kemunduran bahkan kehancuran ini, jika kita menelisik sedikit pada apa yang dikatakan oleh Plato dalam karyanya, yaitu The Republic. Salah satu keutuhan suatu negara itu karena sosok pemimpin dari kalangan cendekia atau filsuf yang dikenal dengan kepemimpinan filosof raja. Kecenderungan negara akan menuju kehancuran jika pemimpinnya bukan seorang cendekia. Benarkah? Jika demikian, relakah kita katakan bahwa para pemimpin atau khalifah Andalus bukan seorang cendekia? Tentu tidak demikian. Pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang keliru. Kenapa? Mari kita sedikit lagi menelisik pada pemikiran Plato yang lain dari The Republic-nya. Selain sosok pemimpin menjadi salah satu faktor penting dalam suatu negara, tapi juga ada faktor lain yang dapat menunjang terjadinya negara yang sejahtera. Apa itu? Dalam pandangan Plato, keutamaan yang harus dipegang oleh masyarakat adalah kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Ketika masyarakat kehilangan nilai-nilai ini, perpecahan sosial dan ketidakadilan akan semakin meluas yang mengarah pada kehancuran. Plato juga berpendapat bahwa perubahan dalam sifat manusia dapat mengarah pada kehancuran negara ketika masyarakat menjadi lebih materialistis, mementingkan kekayaan dan kenikmatan hidup, maka kehidupan politik dan moralitas mereka akan memburuk. Sebagai contoh, dalam demokrasi, kebebasan yang terlalu luas dan kurangnya kontrol terhadap hasrat pribadi individu dapat menyebabkan kelebihan kebebasan dan akhirnya melahirkan tirani. Masyarakat yang menjadi bagian penting dalam sebuah negara juga berperan menjadi pendorong kehancuran suatu negara jika tidak berpegang pada kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Kemampuan menjaga perubahan sifat alami manusia dalam bernegara agar tidak berlaku materialistis dan mementingkan kekayaan pribadi juga menjadi alasan logis. Menurut kalian bagaimana? Dari kedua hal yang ada pada pandangan Plato tersebut, bisa kita tarik beberapa kesimpulan sederhana dan sementara bahwa pada kepemimpinan Abdurrahman III ataupun para khalifah lainnya, masyarakat mengalami perubahan sifat secara alami yang mengarah pada pola hidup yang sedikit demi sedikit bergeser pada keburukan, atau bisa saja ada salah satu pembesar di pemerintahannya yang melakukan hal tidak baik sehingga menimbulkan respon masyarakat yang bergeser nilai moral dan kebajikannya dengan terlihat dalam perpecahan seperti tersebut hingga beberapa penguasa kecil meminta bantuan pada kerajaan Kristen. Hal ini belum didapati catatannya dalam sejarah tersebut. Barangkali teman-teman mendapatinya, silahkan tinggalkan di komentar. Oke, kita lanjutkan. Proses reconquista atau perebutan kembali wilayah Iberia oleh kerajaan-kerajaan Kristen dimulai sekitar abad ke-8 dan berlangsung hingga 1492 Masehi. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan Kristen terutama di Kastilia, Aragon, dan Leon berhasil merebut kembali banyak wilayah penting termasuk Cordoba pada tahun 1236 dan Sevilla pada tahun 1248. Pada tahun 1492, kerajaan Granada yang merupakan kerajaan muslim terakhir di Al-Andalus akhirnya jatuh ke tangan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ini menandai berakhirnya kekuasaan muslim di Iberia setelah hampir 800 tahun. Sebagai bagian dari penguasaannya, pasangan monarki ini juga mengeluarkan Edik Alhambra yang memaksa semua Muslim dan Yahudi untuk berpindah agama atau diusir dari Spanyol. Lagi-lagi bahwa berakhirnya kekuasaan Islam di Andalus dengan simbol Kesultanan Islam Granada ini menurut beberapa catatan bahwa karena perselisihan internal tentang tahta kekuasaan, konflik internal yang diketahui musuh menjadi celah terbuka untuk diserang dan ditaklukkan, tentu oleh kerajaan Kristen yang sebenarnya bukan dilakukan berdasarkan inisiasi, melainkan informasi yang diberikan kepada
kepada Ferdinand oleh salah seorang yang tidak mendapatkan tahta Kesultanan Granada tersebut. Meskipun pemerintahan Muslim di Iberia berakhir pada 1492 Masehi, warisan budaya, ilmiah, dan arsitektur Al-Andalus tetap bertahan dan mempengaruhi sejarah Eropa dan dunia Islam. Beberapa aspek warisan tersebut mencakup perkembangan ilmu pengetahuan, matematikawan Muslim seperti Al-Khwarizmi yang berkontribusi pada aljabar, serta pengaruh besar dalam seni, musik, dan arsitektur seperti yang terlihat pada Alhambra di Granada dan Masjid Agung Cordoba. Secara keseluruhan, Al-Andalus merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah dunia yang menunjukkan integrasi berbagai budaya, pencapaian ilmiah, serta pengaruh kuat dalam sejarah Eropa dan dunia Islam yang terus terasa hingga saat ini. Demikianlah kisah singkatnya. Mari kita berdoa bersama untuk kejayaan Islam di zaman ini, dan semoga kita dapat menjaga diri kita dari perubahan sifat alami kita sebagai manusia agar terjaganya pondasi suatu negara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum.